Agama, sebuah sistem, prinsip, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan berbagai macam ritual dan pemahaman yang berkaitan dengan ajaran agama masing-masing. Di Indonesia, kita mengetahui ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi tahukah kalian kalau ada agama lain yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Agama ini sebenarnya masuk 3 besar agama yang paling banyak dianut oleh orang-orang di seluruh dunia. Agama ini juga terhitung sebagai agama samawi. Agama apa itu? Kenapa bisa ada di Indonesia? Dan bagaimana keseharian para pengikutnya? Mari kita bahas tentang agama Yahudi di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita disclaimer terlebih dahulu kepada para penonton yang budiman. Agama Yahudi yang akan kita bahas di sini adalah agama Yahudi yang ada di Pulau Sulawesi, di Indonesia. Agama ini sudah ada di Sulawesi sejak dulu, sejak zaman Perang Dunia. Dan di sini, saya tidak membahas agama Yahudi yang ada di suatu tempat di luar Indonesia yang saya yakin kalian semua sudah tahu tempat mana yang saya maksud. Saya tidak membahas Yahudi yang di situ. Jadi mohon kesediaannya untuk memahami dan menyikapi dengan bijak bahwa saya tidak membahas Yahudi yang ada di sana, tapi saya membahas Yahudi yang ada di sini. Jadi mohon dibedakan. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan di-subscribe channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi, hiburan, dan wawasan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dilansir dari Good News from Indonesia, kelompok penganut agama Yahudi yang akan kita bahas di sini berasal dari wilayah Sulawesi Utara, lebih tepatnya lagi di wilayah Manado. Ada sebuah kelompok komunitas penganut agama Yahudi yang hidup di kota ini. Mereka telah sejak dulu hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat lain yang ada di Manado. Bagaimana bisa agama Yahudi sampai di Manado? Bagaimana pula kehidupan beragama mereka di Manado? Masuknya agama Yahudi di Indonesia bisa kita telusuri bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa di sini salah satunya adalah Belanda itu sendiri. Keturunan Yahudi ini datang dari Belanda ke Indonesia pada era Perang Dunia Kedua atau sekitaran tahun 1800 hingga 1930-an. Mereka semua tidak hanya berasal dari Belanda saja. Sebagian dari mereka berasal dari Polandia, Portugis, Jerman, Belgia, dan bahkan juga dari Irak. Mereka ini semua kemudian tinggal dan menetap bersama dengan masyarakat Minahasa. Mereka banyak menikahi warga lokal. Beberapa dari mereka memutuskan untuk berdagang demi menyambung hidup. Mereka juga sempat mendirikan sebuah gedung sinagong di sekitaran Jalan Garuda. Sayangnya, gedung tersebut telah dirobohkan oleh tentara Jepang kala mereka menjajah Indonesia. Dulunya terdapat sekitar 2000-an orang penganut agama Yahudi di Sulawesi Utara. Namun, masuknya Jepang seolah membatasi kegiatan beragama mereka. Alhasil, sebagian dari mereka ada yang masuk ke agama lain, seperti Kristen dan juga Islam. Setelah Perang Dunia Kedua usai, jumlah penganut agama Yahudi di Sulawesi semakin sedikit, karena banyak dari mereka yang memilih untuk pulang kembali ke negaranya masing-masing. Untuk saat ini, penganut Yahudi di Manado bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, Yahudi aliran Ortodoks yang dipimpin oleh Yakob Baruk. Penganut agama Yahudi Ortodoks ini berjumlah sekitar 30 orang yang berdarah Yahudi yang tersebar di Manado, Jakarta, dan juga di Surabaya.
Sedangkan yang kedua adalah komunitas Yahudi gabungan aliran ortodoks dan liberal. Dan aliran liberal ini terbagi lagi ke dalam 3, yaitu konservatif, reform, dan rekonstruksionis, yang tergabung dalam wadah The United Indonesia Jewish Community atau UIJC. Untuk urusan ibadah, para penganut Yahudi ini, mereka melakukannya di sebuah bangunan yang bernama sinagog. Di Sulawesi Utara, terdapat satu-satunya sinagoga yang bernama Sa'ar Hashamayim di daerah Tondano, Kabupaten Minahasa, yang berdiri pada tahun 2004 silam. Sebelum adanya sinagoga ini, orang-orang Yahudi di Sulawesi Utara sempat kesulitan untuk melakukan kegiatan ibadah karena harus berpindah-pindah dengan menyewa gedung. Hingga pada akhirnya, warga Belanda yang bernama J.P. van der Stoep membeli rumah dari keluarga Yakob Baruk, seorang rabi atau pemuka agama Yahudi yang tinggal di Sulawesi Utara. Rumah tersebut kemudian akhirnya difungsikan menjadi sinagoga, yang saat ini juga telah menjadi pusat bagi komunitas Yahudi di seluruh Indonesia. Keberadaan sinagoga Sa'ar Hashamayim ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Seperti ketika sinagoga ini sempat rusak pada tahun 2009, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan bantuan untuk merenovasinya. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2019, bangunan ini pun diresmikan sebagai tempat ibadah yang sah untuk orang-orang beragama Yahudi. Sinagoga ini pula yang menjadi satu-satunya sinagoga yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Lantas, bagaimana keseharian para penganut Yahudi ini? Ya, mereka layaknya masyarakat Indonesia biasa. Mereka menjalani kehidupannya berdampingan dengan sesama warga Manado lainnya. Tahukah kalian kalau Manado adalah kota yang dijuluki sebagai daerah paling toleran di Indonesia? Julukan itu bukan isapan jempol belaka, karena memang begitu adanya. Masyarakat di Manado ini sangat toleran dengan setiap perbedaan yang ada, termasuk dengan para komunitas Yahudi ini. Mereka hidup rukun dan berdampingan, sangat jarang ditemui konflik agama di daerah ini. Untuk komunitas Yahudi ini sendiri, mereka banyak juga melaksanakan kegiatan sosial, sehingga mereka tak ubahnya agama-agama lain di Indonesia, yang sama-sama mengajarkan cinta kasih dan tolong-menolong. Kapan-kapan bolehlah saya bikinkan satu video pembahasan soal toleransi di masyarakat Manado ini. Dan sebagai kesimpulan, agama Yahudi memang ada di Indonesia. Indonesia ini beragam. Memang hanya ada 6 agama yang diakui. Namun bukan berarti tidak ada warganya yang menganut selain dari ke-6 agama tersebut. Salah satunya adalah komunitas penganut agama Yahudi di Manado, Sulawesi Utara. Mereka telah ada sejak tahun 1800-an, kala peristiwa Perang Dunia Kedua tengah berlangsung. Banyak dari mereka yang awalnya berasal dari Eropa, sebut saja Portugis, Spanyol, Belanda, Belgia, dan juga Irak. Di Manado, mereka menetap dan membangun komunitas di sana. Tak jarang dari mereka yang menikahi warga lokal, dan lambat laun terbentuklah komunitas Yahudi di Sulawesi Utara. Mereka sempat berkonflik dengan Belanda dan juga Jepang, namun masalah tersebut bisa diatasi. Seusai Perang Dunia Kedua, banyak dari pengikut Yahudi ini yang kembali ke negaranya masing-masing. Namun sebagian tetap tinggal di Sulawesi, dan keturunan mereka inilah yang pada saat ini menjadi bagian dari penganut agama Yahudi di Indonesia. Secara keseluruhan, mereka semua tak ubahnya masyarakat Manado biasa. Mereka hidup berdampingan dan menjalani hari-harinya dengan damai. Tak ada konflik yang berarti. Lagi pula, Manado adalah kota paling toleran di Indonesia. Semuanya hidup berdampingan, rukun, dan saling membantu satu sama lain. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Lebihnya silakan dikoreksi, kurangnya silakan ditambahi. Mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, dan subscribe juga channel ini.
Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notif kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.